Oktaviani dengan NIM 211E 2012, Prodi D3 Analis Kesehatan, kelas C di Bakti Asi Bandung. Di sini saya berkesempatan untuk mempraktikkan tentang statistik korelasi regresi, yaitu korelasi regresi di sini yaitu untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Di sini juga dia mempunyai hipotesis yaitu dua. Yang pertama, R hitung lebih dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Untuk langkah pertama, yaitu kita blok data dulu seluruhnya, lalu klik insert. Di sini pilih diagram chart, lalu kita ambil yang scatter. Ketika sudah muncul seperti ini, kita edit dulu nanti ya, dengan menggunakan quick layout. Nah, di sini pilih yang nomor 9. Sudah diketahui R-nya, R2-nya yaitu 0,9387. Kita bisa sebetulnya untuk mencari koefisien korelasi, karena ini secara otomatis ya. Nah, di sini untuk mencari koefisien korelasi, kalau yang dihitung, bisa dengan rumus square root atau SQRT, double klik, lalu masukkan angka R2-nya, itu 0,9387. Nah, ini adalah nilai koefisien korelasinya ya. Di sini untuk R tabel, dengan tingkat kepercayaannya 95%, nanti kita lihat terakhir ya. Kita di sini mencari dulu derajat bebasnya, yaitu DB sama dengan N-2, min 2, N-2. N-nya ini yaitu jumlah data yang kita punya kan 5. Berarti 5 dikurang 2 yaitu 3. Nah, di sini dilihat dari R tabel, pada jumlah data yang kita punya yaitu di angka 0,878. Nah, jadi di sini R hitungnya sekian, R tabelnya juga sekian. R hitung berarti lebih besar daripada R tabel. Berarti hipotesis yang kita punya yaitu yang ini. Di sini ada lagi yang cari manualnya untuk nilai slope atau nilai kemiringan. Bisa dengan rumus sama dengan slope, double klik, terus masukkan KNOW YS and KNOW XS, berarti absorban, ininya absorban, lalu titik 2 kita tulis, kita blok yang konsentrasi. Nilai slope-nya dengan 0,000342. Lalu bisa cari intercept-nya. Intercept dengan rumus sama dengan intercept. Lalu kita blok yang absorban, blow Y, bagian B-nya Y-nya yaitu absorban. Lalu yang X-nya yaitu konsentrasi, variabel X-nya. Lalu belum konsentrasi tadi nggak perlu. Nah, oke.
didapatkan interceptnya ini. Lalu kita bisa mencari koefisien korelasi atau ya R hitung. Kalau mencari dengan manual itu dengan korel, sama dengan korel. Dia double klik. Satu berarti Loci absorban. Lalu kita masukkan pada ini sesuai ya 0,968. Berarti yang kita dapatkan adalah terdapat hubungan yang signifikan, karena kesimpulannya yaitu konsentrasi dengan absorban berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi juga absorban, korelasinya berarti bagus. Jadi untuk korelasi dan refleksi sekian, kita lanjut uji F dan uji T. Uji F dan uji T, uji F-nya dulu ya. Di sini sudah terdapat uji F, datanya. Uji F itu yaitu untuk bertujuan menentukan apakah dua kelompok data memiliki kepresisian yang sama antar dua kelompok data. Jadi di sini hipotesisnya sendiri yaitu yang pertama H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah sama. Lalu H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah tidak sama atau berbeda signifikan. Jadi dia dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas berikut secara bersamaan untuk bersama-sama terhadap variabel. Di sini sudah ada dua data pH meter 1 dan pH meter 2 dengan 11 kali pengulangan. Untuk melakukannya, langkahnya itu klik data, lalu klik data analisis, lalu kita pilih yang to sample for variance. Test to sample for variance. Oke. Lalu di sini keluar variabel 1 dan variabel 2. Kalau untuk uji F, variabel satunya itu data varian tertinggi. Mohon maaf, saya lupa ya. Kita belum mencari rata-ratanya dulu. Teman-teman dicari dulu rata-ratanya. Ratanya bisa dengan rumus dengan average, lalu klik data 1 sampai 11 kurung dan untuk sebelahnya tinggal kita seret aja varian sama ya, sama dengan varian kita pilih yang populasi. Lalu klik data 1 sampai 11, kita tutup kurung, kita klik seret sebelahnya. Di sini sudah ditemukan, berarti rata-rata dan varian tertinggi yaitu yang ini. Ya, di sini tadi kita klik lagi ke yang data analisis, F-test to sample for varian. Karena tadi yang diminta variabel satunya data varian tertinggi, kita input yang data ini dari judul ya. Oke, variabel 2-nya kita input varian yang terendah. Ya, klik dari judul ya. Di sini kalau kita pakai judul, klik labels, datanya 0,05, output range-nya kita bisa pilih di mana aja. Ya. Codingnya
muncul seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, nilainya sudah ada mean variance sama ya. Nah, di sini F-nya yaitu F hitung. Ini F tabel. Yang kita dapatkan yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel. Berarti hipotesis yang kita punya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Maka kepresisian dua kelompok data adalah sama. Untuk langkah berikutnya, jika kita sudah ketemu data yang sesuai atau equal variance, kita lanjutkan uji T. Jadi uji T-nya kita pakai data yang ini, lalu klik data analisis. Kita lanjut uji T dengan two sample assuming equal variance. Nah, kalau di uji T, di sini untuk input range yang pertama yaitu data rata-rata yang lebih besar. Jadi yang dia minta adalah rata-rata yang terbesar. Berarti datanya juga ya. Lalu yang keduanya data rata-rata yang terendah. Coba diklik labelsnya, lalu output range. Di sini uji T sendiri mempunyai hipotesis yaitu yang pertama H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai T hitung dan T tabel T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka rata-rata dua kelompok data adalah sama. Lalu H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka rata-rata dua kelompok data adalah berbeda signifikan. Di sini T start-nya yaitu T hitung, lalu di sini T kritikalnya yaitu T tabel. Jadi yang kita dapat yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka rata-rata dua kelompok data adalah sama. Jadi dua datanya ini uji T dan uji F-nya sesuai. Kita bisa lanjut ke ANOVA satu arah ya. Tulis sana. Di sini untuk uji ANOVA satu arahnya itu tiga data yang kita punya, pH meter A, B, dan C. Nah, ANOVA satu arah ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama. Jadi hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Di sini hipotesisnya yaitu pertama H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai hitung lebih kecil dari F tabel. Maka
lagi. Kelas 1 nah, untuk caranya, yaitu yang pertama klik data analisis. Lalu kita pilih ANOVA single factor. Di sini input range. Jangan lupa klik kolom, klik label inverse row, lalu output range, kita pilih ini aja. Sini sudah. Sini kita cek dulu jumlah datanya sudah sesuai. Nah, di sini kan jumlah data kita yaitu ya, jadi datanya sebetulnya ada 11 ya. Row-nya juga sama nih, sudah 11. Lalu di sini nilai F hitung yaitu 0,089955. Vertikalnya 3,31583. Jadi hipotesis yang kita punya yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Sebetulnya bisa dilihat juga dari p-value-nya yang ini. Jika F hitung kurang dari F tabel, berarti p-value-nya lebih besar dari 0,05, begitupun sebaliknya. Sekian untuk penjelasannya dari korelasi regresi, uji F dan uji T, lalu ANOVA satu arah. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu Novi atas pembelajaran.